adab-adab ya. Adab-adab dalam menyembelih. Adab-adab dalam menyembelih ya. Yang pertama adalah onta dengan dinahar, selainnya itu kambing dan sapi, dizabah, sembelih. Ya, dizabah. Nahar yaitu menyembelih di bagian bawah leher. Ya, kalau onta kan bukan di bagian leher, jadi bagian bawah leher menuju ke dada itu yang ditusuk kemudian darah mengeluar. Itu namanya nahar. Dan itu dilakukan pada onta. Ya. Adapun kalau kambing dan sapi maka disembelih. Sembelih adalah bagian leher menuju kepada bagian sini ya, di atas ya. Maka bedanya antara onta dengan kambing dan sapi. Kambing dan sapi disembelih, adapun onta dinahar. Kemudian ada berikutnya ya. Onta dinahar dalam kondisi berdiri. Adapun kambing dan sapi dalam kondisi ditidurkan. Onta nahar dalam kondisi berdiri, tetapi misalnya depan situ kiblat, maka dia arahnya begini. Jadi ketika dicongkel atau dirobek bagian bawah lehernya, darahnya muncrat ke arah kiblat. Ya. Fa idza wajabat junubuha ya. Ya, fakulu minha wa ta'imul qani awal mu'tar ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika jatuh lambungnya. Jadi onta caranya bagaimana? Dinahar berdiri, dalam kondisi berdiri, kemudian kaki kiri depannya diikat ya. Gimana maksudnya? Ini kalau onta gampangannya ini kaki pertamanya, kemudian kaki keduanya sebelah sana, kemudian ini kaki kanan ya. Dan di sini kiblat. Nah, sini kaki kirinya ditekuk ke atas. Diikat ya. Ini diikat. Nah, ini kita enggak usah terlalu bahas karena kita enggak potong onta di sini, diikol ya, diikat. Setelah itu dipotong di bawah lehernya. Nah, di sini darahnya muncrat ke sini ya. Darahnya muncrat ke arah kiblat ya. Enggak jelas gambarnya ya. Ini kaki ya, diikat. Kemudian ini lehernya ya. Ini onta apa dinosaurus ya? Jadi inti kaki kirinya diikat. Kemudian nanti ditusuk di sini di bawah lehernya, maka keluarlah darah di sini, keluar darah. Di ontanya dalam kondisi berdiri, kemudian dia. Adapun kambing dan sapi ditidurkan. Tidurnya apa? Di lambung kiri. Sehingga wajahnya menghadap kiblat. Dalam hadis Nabi SAW menidurkan kambing, kemudian Nabi SAW menginjakkan kakinya di bagian lehernya, kemudian Nabi SAW menyembelih. Ya, ditidurkan. Kecuali kata para ulama, kecuali orang yang asar. Asar itu dia menyembelih pakai tangan kiri. Ya, ini ada orang ya, tidak syarat harus pakai tangan kanan, tentu yang terbaik tangan kanan. Tapi kalau ada tukang jagal dia enggak bisa nyembelih kecuali tangan kiri, maka kebalikannya ya, maka dibalik ke lambung kanan ditidurkan, baru kemudian kaki kanan menginjak leher, baru sembelih dengan tangan kiri. Tapi kalau bisa tangan kanan itu lebih baik. Tapi intinya sapi dan kambing ditidurkan. Kemudian ada berikutnya ya. Yang dipotong, ini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang dipotong adalah al-wadjan, itu dua urat, ada 4 perkara,
dua urat nadi, ya. Kemudian tenggorokan, kemudian kerongkongan. Ingat, leher tidak putus. Leher tidak putus, ya. Ini di antara adab ketika menyembelih, ya. Yang penting dua uratnya kanan kiri terputus, kemudian saluran pernapasannya sama saluran makanannya juga terbelah sehingga kemudian darahnya keluar, ya. Kemudian dibiarkan, ya. Setelah itu dibiarkan ya sampai terdiam. Terdiam, jangan langsung dikuliti. Ya, mungkin dia masih sakit, tapi biarin sampai darahnya keluar semua, karena darah semua begitu keluar lebih baik, kotoran-kotoran keluar baru kemudian dikuliti, ya. Kemudian di antara adab, ya, menggunakan pisau yang tajam, ya. Pisau yang tajam. Di antara adab, jangan memperlihatkan kawannya yang disembelih. Ada kawan kemarin cerita, dia lihat sapi, ya, disembelih, sapi yang lain disembelih, dia lihat sapi itu menangis, ya. Sapi terus menangis, ya. Kenapa? Dia lihat kawannya disembelih. Jadi dia disembelih dua kali. Sembelih pertama melihat kawannya disembelih, sembelih kedua dia disembelih. Maka jangan, kita harus, ya, perhatikan perasaan juga hewan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Perhatikan ini syiar kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Kambing, kalau kau mengasihinya, mengasihinya, Allah mengasihimu. Jadi kita jangan jangan kemudian membuat dia ketakutan, kemudian buat dia gelisah, jangan, berusaha. Makanya pisau juga harus tajam. Wal yuhidda syafratahu, kata Nabi, tajamkanlah pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, agar memudahkan sembelihannya. Kemudian hati-hati, yang tidak pandai menyembelih jangan jadikan bahan yang tidak pandai menyembelih, ya. Jangan jadikan mainan, ya. Kasihan kambingnya, ya. Ya. Ya, kalau enggak dia pengin latihan, Ustaz saya pengin latihan, tolong dibimbing sama orang yang bisa. Jangan, oh ya coba aja, kasihan kambingnya, dia menderita. Ya, harus ada yang bimbing supaya bisa, ya. Kemudian di antara adab menyembelih, perhatikan, ini syarat, ya, mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah, ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja maka tidak sah. Ya, kalau lupa khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah, gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah, maka dia mimma uhilla li ghairillah, termasuk dipotong tanpa menyebut nama Allah, tidak sah. Terus mengucapkan disunahkan, ya. Mengucapkan setelah bismillah bilang apa? Allahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Wallahu akbar. Kemudian atau kita tulis bahasa Arabnya, ya. Jadi bismillah wallahu akbar. Kemudian Allahumma hadza minka walaka. Ya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Baik. Bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya, ya Allah, ini kambingku, sapiku, nikmat dari engkau yang kasih. Walaka, dan juga untukmu. Saya ikhlas karena Allah. Ini maksudnya minka, darimu, yaitu
kambing hewan nikmat darimu, hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu yang ikhlas. Ya, ya Allah taqabbal minni, terimalah 9. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza ya minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini di antara adab-adab dalam menyembelih hendaknya kita perhatikan. Taib. Yang terakhir berkaitan dengan daging ya. Berkaitan dengan daging sembelihan. Perlu 2 perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ya, tidak boleh dijual. Ustadz, saya sudah kasih orang miskin jualan, ya itu urusan dia. Kamu nggak boleh jual. Dikasih orang miskin jual, ya urusan dia. Tidak boleh dijual, ya. Tidak boleh sebagai upah tukang jagal. Meskipun kulitnya nggak boleh, meskipun kulitnya. Ustadz, saya cuma kasih hadiah saja kepada tukang jagal. Iya, hadiah. Terserah, boleh. Tapi jangan sampai mengurangi ongkos jagal. Kalau dengan kau berikan kulit tersebut, mengurangi ongkos jagal, berarti itu termasuk bayaran. Misalnya ada tukang jagal, saya potongkan sapinya. Berapa Pak tot sapi? Ya 2 juta 1 ekor sapi. Oh, udahlah Pak, kurang ya. Oh, nggak bisa kurang. Udah Pak, nanti kulitnya saya kasih. Saya kasih hadiah sama Bapak, ya udah 1.800.000. Ah, berarti nggak boleh. Karena kulit tersebut ternyata mengurangi ongkos penjagalan. Berarti sebagai ujroh dia, tidak boleh. Makanya saya ingatkan kepada para panitia, seandainya menerima donasi untuk menyembelih, minta ini donasi, sekalian minta donasi untuk penyaluran distribusi, penyembelihan sekali distribusi. Enggak ada masalah. Misalnya kambing 4 juta, saya nggak tahu harga kambing ya. Minta tambah 300.000 kayak sebagai ongkos penyembelihan dan ongkos untuk transportasi distribusi dan yang lainnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya dibagi 3. Hendaknya dagingnya dibagi 3. Sepertiga makan sendiri, sepertiga dihadiahkan, yang sepertiga disedekahkan. Disedekahkan kepada fakir miskin, kepada fakir miskin. Allah mengatakan wa at'imu minha al-qani'a wal mu'tar, dan ambillah dari daging tersebut kepada orang yang miskin, yang tidak minta-minta, dan ada orang yang minta-minta, kasihkan. Wa at'imul ba'isal faqir, kata Allah, berikanlah kepada orang yang sulit dalam diri. Jadi ini hukumnya wajib ya. Pendapat yang kuat memberikan harus disedekahkan, ini hukumnya wajib sepertiga. Adapun makan sendiri di sini dia terserah, boleh-boleh saja. Mau kita sedekahkan seluruhnya juga boleh, tapi disunahkan kita makan sebagian daripada secukupnya, sampai sepertiga boleh ya. Seperti Nabi, karenanya Nabi SAW setelah sholat Idul Adha, beliau ngambil dulu dari, karena kita makan sendiri kita agar berkah. Ini disunahkan kita makan sebagian agar berkah ya. Disunahkan makan sebagian agar berkah. Taib. Ini saja yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan udhiyah. Yang terakhir kita ingatkan, karena kita di masa pandemi, tentunya bagi siapa yang ingin melaksanakan penyembelihan, maka dia harus memperhatikan protokol atau cara-cara kesehatan ya. Misalnya Allah alam, ini kembali kepada para dokter yang lebih paham. Ya, bisa ditanyakan kepada para dokter. Saya hanya menjelaskan bahwasanya menyembelih di masa pandemi dan di luar pandemi enggak ada bedanya. Sama saja, ya tidak ada bedanya. Cuma mungkin kalau di masa pandemi kita harus perhatikan masalah kesehatan distribusi, siapa yang menyembelih, apakah sehat atau tidak, ya. Kemudian apakah harus rame-rame atau cukup sebagian orang yang menangani, apakah tukang-tukang jagal khusus. Ini bisa diatur panitia masing-masing mana yang terbaik agar bisa menghindarkan kaum muslimin dari wabah corona.